akan menyimak tentang kisah sahabat Rasulullah yang merupakan as-sabiqun al-awwalun. Selamat menyaksikan. Beliau adalah Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu merupakan kelompok awal sahabat Ansor yang memeluk Islam. Beliau adalah salah satu dari 12 orang Madinah yang pertama berbaiat kepada Rasulullah SAW. Beliau sangat mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi dirinya sendiri. Mereka berbaiat kepada Rasulullah pada malam Aqabah pertama, bahwa kami tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak, tidak berbuat dusta, dan kami akan mentaatinya dalam hal yang ma'ruf. Dan pada Baiatul Aqabah kedua, Ubadah bin Samit menyertai 70 orang Madinah yang ingin berbaiat kepada Rasulullah SAW. Pada malam itu, sekitar 70 orang Ansor datang dengan membawa tekad yang bulat, keberanian, iman, keikhlasan mengemban tanggung jawab dalam menjayakan agama Islam. Mereka sangat mencintai Allah dan Rasul-Nya, serta rela berkorban harta dan jiwanya. Rasulullah SAW bersabda, "Aku membaiat kalian untuk melindungiku dari hal-hal yang biasa kalian lakukan, guna melindungi istri-istri dan anak-anak kalian. Bahkan, darah kalian adalah darahku, kehancuran kalian adalah kehancuranku juga. Aku adalah bagian dari kalian dan kalian adalah bagian dariku. Aku akan memerangi orang yang kalian perangi dan mengadakan perdamaian dengan orang yang kalian adakan perdamaian dengannya." Usai baiat, Rasulullah SAW menunjuk 12 orang pemuka sebagai pemimpin dari kaumnya masing-masing. 12 itu adalah 9 orang dari Khazraj dan 3 dari Aus. Salah satunya adalah Ubadah bin Samit untuk memimpin beberapa kabilah dari suku Arab. Ubadah merupakan as-sabiqun al-awwalun yang teguh dalam memegang prinsip-prinsip agama, serta beliau sangat taat dalam beribadah. Belum datang Islam, masyarakat Madinah sudah menjalin persekutuan dengan Yahudi. Setelah Islam datang, Rasulullah SAW mengukuhkan kembali persekutuan itu dalam bentuk piagam Madinah. Tetapi ketika terjadi perang Badar dan perang Uhud, kaum Yahudi hanya berpangku tangan dan menyebar fitnah, menimbulkan kekacauan pasukan muslimin. Ubadah bereaksi melihat sikap tersebut dan memutuskan persekutuan kabilahnya dengan Yahudi Bani Qainuqa. Ia datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya teman-teman dari kalangan Yahudi sangat keras. Mereka memiliki senjata dan peralatan perang yang sangat kuat. Namun aku hanya berwali kepada Allah dan Rasul-Nya, serta berlepas diri dari berwali kepada Yahudi." Rasulullah SAW menyambut baik keputusan Ubadah bin Samit, kemudian turun surat Al-Maidah ayat 56 sebagai bentuk dukungan dan pembenaran atas sikap yang diambilnya terhadap kaum Yahudi. وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. Ubadah bin Samit termasuk 5 orang dari kalangan sahabat Ansor yang menjadi pengumpul Al-Quran pada masa Rasulullah SAW. Ubadah juga merupakan ahli ilmu yang meriwayatkan 181 hadis. Pada era Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menunjuknya sebagai hakim di Palestina dan merupakan salah seorang panglima yang memimpin pasukan muslim dalam pembebasan Mesir. Khalifah Umar menggambarkan kekuatannya setara dengan 1000 pasukan muslim. Khalifah Umar mengirimkan beliau ke Syam atau Syria bersama Mu'ad bin Jabal dan Abu Darda untuk mengajarkan umat Islam di sana. Saat itu yang menjadi amir atau gubernur adalah Muawiyah bin Abu Sufyan.
Ketika ia melihat cara hidup Muawiyah yang selalu bermegah-megahan, ia tak segan melakukan kritik dan perlawanan. Ubadah bin Samit tidak cukup kerasan di sana. Gaya hidupnya adalah didikan Rasulullah SAW. Zuhud terhadap dunia, sederhana, dan lebih banyak menghabiskan waktu untuk ibadah dan belajar. Setelah tinggal beberapa lama di Syria dalam hati yang tidak nyaman, ia pun kembali ke Madinah. Umar menemui Ubadah di Masjid Nabawi dan bertanya, "Apa yang menyebabkan engkau kembali ke sini ya Ubadah?" Ubadah pun menceritakan semua yang terjadi, termasuk pertentangannya dengan Muawiyah. Umar berkata, "Kembalilah segera ke sana. Sungguh amat buruk suatu negeri jika tidak ada orang seperti Anda." Ubadah bin Samit wafat pada 34 Hijriah dalam usia 72 tahun, dimakamkan di sebelah timur Masjidil Al-Aqsa, Palestina. Itulah sahabat utama Ubadah bin Samit, sahabat Nabi yang berpegang teguh kepada perintah Allah dan Rasul-Nya. Dikenal perjuangannya, keilmuannya, serta keikhlasan dalam beribadah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian sahabat Ramadan semua, kita telah menyaksikan kisah tentang Ubadah bin Samit. Semoga kita dapat mengambil inspirasi dan hikmah dari keteladanan hidup. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.